Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Yusri, NIM 1321954. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai battery assessment bersama dengan teman saya Niko Fernando Simomora. Oke, untuk battery assessment akan membahas mengenai tiga topik utama. Yang pertama itu adalah intro battery assessment, yang kedua adalah lead acid battery assessment, dan yang ketiga adalah lithium ion battery assessment. Untuk pengenalan sendiri, metode assessment merupakan berfungsi untuk melakukan analisa pada kondisi baterai yang digunakan, sehingga reliabilitas dan validitas baterai terjaga dan memenuhi spesifikasi pabrikan hingga beralih pada tangan konsumen. Objek analisa assessment method terhadap baterai dilakukan pada jenis lead acid dan juga lithium ion baterai. Kita masuk ke lead acid battery assessment. Pada lead acid battery assessment, yang pertama adalah inspeksi bulanan. Nah, inspeksi bulanan adalah inspeksi baterai untuk periode berkala minimum sekali sebulan. Nah, beberapa hal yang harus dicek itu adalah yang pertama, valve voltage pada terminal baterai, penampilan umum dan pembersihan baterai, rak dan area sekitar. Jadi harus diperhatikan bagaimana kebersihan sekitar dari baterai. Kemudian arus dan tegangan dari keluaran charger. Selanjutnya ada level elektrolisis. Kemudian setiap tanda-tanda korosi pada terminal, konektor, dan rak. Jadi ini sangat perlu sekali memperhatikan apakah baterai kita mengalami korosi atau tidak. Kemudian temperatur lingkungan pada area baterai, ini mempengaruhi juga. Kemudian sistem ventilasi. Selanjutnya ada tegangan dan temperatur elektrolisis dari pilot cell. Kemudian baterai float, charging current, unintentional battery ground, dan terakhir adalah status operasi dari sistem monitoring. Nah, untuk inspeksi triwulan atau inspeksi yang dilakukan selama 3 bulan sekali, yang pertama adalah tegangan pada setiap sel, kemudian ada temperatur dari 10% sampel sel baterai. Jadi kita melakukan sampling untuk beberapa persen baterai. Kemudian adalah specific gravity dari 10% sampel sel baterai yang telah kita gunakan tadi. Selanjutnya adalah inspeksi tahunan. Inspeksi tahunan terbagi menjadi 4 faktor yang dianalisa. Yang pertama, ada specific gravity dari seluruh sel baterai. Kemudian ada kondisi sel, resistansi koneksi sel ke sel dan baterai dan terminal. Kemudian integritas struktural dari rak atau kabinet baterai. Kemudian kita masuk ke bagian pengujian. Nah, pengujian sendiri, pengujian metode pertama yang dianalisa adalah parallel string testing. Prosedur yang dilakukan, yang pertama adalah menghubungkan peralatan uji dengan bus sistem DC. Kemudian, tegangan uji disesuaikan untuk penurunan tegangan antara baterai dan bus DC. Kemudian dilakukan pengecekan voltage drop dari individual string baterai dan bus DC dengan nilai desain. Nah, bila didapatkan nilai voltage drop melebihi nilai desain, maka tes dihentikan. Baterai kembali di-charge sampai penyebab dapat ditentukan dan diatasi. Dan yang terakhir, deviasi atau galat yang didapatkan yang signifikan dari charging current dapat dianalisis. Selanjutnya adalah capacity test method. Pengujian kapasitas dilakukan untuk menentukan tren dari usia baterai. Hasil ini dilakukan untuk memverifikasi kapasitas dari baterai. Jadi kita bisa melihat berapa usia dari baterai menggunakan nilai kapasitansi yang ada dalam baterai tersebut, kapasitasnya. Beberapa metode yang digunakan yaitu adalah time adjusted method dan rate adjusted method. Untuk time adjusted, kita lihat metode ini direkomendasikan untuk pengujian yang berada di atas 1 jam. Sedangkan rate adjusted direkomendasikan untuk pengujian yang di bawah 1 jam. Pengujian untuk time adjusted, yaitu kapasitas dari baterai, akan diperoleh mengikuti persamaan C sama dengan TA per TS kali KT kali 100. Sedangkan untuk metode rate adjusted terbagi menjadi dua, yaitu the end of life condition atau full publish rate. Pengujian dengan the end of life dilakukan dengan discharge rate dikalikan dengan faktor derating. Pengujian pada publish rate dilakukan dengan discharge rate penuh, sehingga rumus kapasitansinya adalah XA dikali XKC per XT dikali 100. Kemudian kita masuk di performance test. Yang kita lakukan adalah yang pertama, memastikan kondisi pengujian awal. Jadi kita harus melakukan setup terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Kemudian, atur beban dan instrumen untuk menjaga discharge rate. Di saat discharge rate dijaga sampai tegangan terminal turun, hingga didapatkan tegangan minimum per sel yang sama. Kemudian, kita melakukan pengukuran dari tegangan sel, arus discharge,
dan tegangan terminal baterai. Pengukuran dilakukan pada saat awal, interval, dan akhir pengujian. Kemudian tes dilakukan hingga tegangan terminal yang ditentukan dicapai. Saat terjadi masalah seperti polaritas sel mulai terbalik, namun tegangan terminal belum tercapai, atau bank beban menginterupsi tes, downtime yang muncul tidak masuk dalam hitungan. Nah, selanjutnya kita perhatikan apakah baterai saat ada pemanasan konektor antar sel yang tidak normal. Jadi bila ada hal tersebut, tes akan diakhiri dan juga kapasitas baterai dapat ditentukan. Nah, contoh pengujiannya adalah yang pertama, pengujian baterai lead acid pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea. Baterai yang digunakan yang masuk dalam kelas AI diinstal pada Mei 1999. Kemudian hasil yang diberikan adalah hasil auto discharge constant current selama 10 jam pada pembangkit dan pengosongan baterai pada tegangan terminal 1,81 volt dengan arus discharge 208 ampere. Pengujian ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Contoh pengujiannya bisa dilihat seperti gambar. Jadi kita lihat dari tahun 2001, 2005 hingga 2011 terdapat hasil yang sama dengan performansi kapasitas bank baterai lebih dari 100%. Oke, kita masuk ke pengujian lead acid testing. Jadi bila kita perhatikan di sini ada beberapa baterai yang disusun secara seri, cell string. Kemudian cell string ini akan dilakukan pengujian. Nah, sebenarnya kondisi baterai terlebih dahulu adalah dikosongkan terlebih dahulu atau tidak dicas. Kemudian alat yang digunakan adalah alat seperti ini, jadi yang di atas untuk mengukur kondisi baterai, kemudian yang di bawah digunakan untuk mengukur temperatur. Jadi bagian merah di sana adalah menunjukkan bagian skala charge, kemudian fair dan good. Beberapa string baterai ini dirangkai secara seri, bisa kita lihat. Kemudian, setelah kita melakukan hal itu, kita akan melakukan pengukuran dengan cara mengkalibrasi terlebih dahulu instrumen yang akan kita gunakan. Dengan cara mengaliri air ke dalam sehingga uap yang ada di dalam bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Bisa dilihat, air dimasukkan beberapa kali untuk melakukan kalibrasi. Kemudian, setelah itu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan didapat, kita tabulasikan atau kita data untuk semua sel baterai. Pada percobaan ini ada 4 sel baterai. Kemudian didapatkan data dan dikurangi dengan inisiasi awal. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui spesifikasi baterai sekarang dibandingkan dengan spesifikasi pabrikan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian lithium ion battery assessment. Lithium ion merupakan jenis baterai yang berbasis lithium yang paling umum dan mencakup berbagai bahan kimia yang beroperasi dengan cara umum yang sama. Baterai lithium ion tradisional memiliki elektroda negatif yang disebut anoda yang biasanya menggunakan karbon berlapis, dan juga elektroda positif yang bisa disebut katoda biasanya menggunakan oksida logam litiat atau logam fosfat litiat, dan elektrolit yang digunakan berupa garam litium. Bisa kita lihat pada bagian ini akan dijelaskan mengenai fase charge dan discharge. Jadi fase charge sendiri adalah saat di mana ion litium bergerak dari lapisan positif ke negatif melalui suatu separator. Nah, di pergerakan ini akan diikuti juga dengan pergerakan elektron dari positif melalui external circuit ke arah kutub negatif. Sedangkan untuk discharging, kita melakukan arah sebaliknya, itu pergerakan ion lithium dari negatif ke positif melalui separator, dan juga dihubungkan dengan pergerakan elektron dari sisi negatif atau anoda ke bagian. Nah, kita masuk ke bagian urgensi termal. Setelah pengisian cepat dan pemakaian intensitas tinggi, baterai lithium menghasilkan panas dalam jumlah besar di dalam dan di permukaan baterai. Jadi saat kita melakukan operasi kerja pada suatu baterai yang menggunakan string baterai, bisa saja pemanasan selalu terjadi di satu bagian saja. Contohnya di bagian ini kita bisa melihat ada kenaikan temperatur di salah satu string baterai, sedangkan pada suhu permukaan terlihat aman-aman saja. Nah,
Karena perbedaan susunan baterai dan kapasitas energi, akan terbentuk gradien suhu antara baterai yang berbeda dalam kontainer yang sama, yang menyebabkan kinerja seluruh kontainer baterai menjadi tidak stabil. Jadi bisa kita lihat, jika salah satu baterai mengalami pemanasan yang sangat tinggi atau gradien yang sangat curam, maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja seluruh baterai, sehingga kita perlu membatasinya dengan temperatur kerja. Suhu pengoperasian ideal dari baterai lithium ion adalah 20 hingga 40 derajat Celcius. Perbedaan suhu maksimum yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 5 derajat Celcius. Bila suhu baterai terlalu tinggi dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan. Nah, oleh karena itu, desain dan optimalisasi sistem manajemen thermal baterai atau BTMS perlu efisien untuk mengontrol suhu dan juga perbedaan suhu atau temperatur differentiate dari paket baterai. Oke, kita masuk ke pengujian baterai untuk lithium ion. Nah, pengujian baterai sendiri yang pertama dapat menggunakan test open circuit voltage atau OCV. OCV adalah tegangan baterai saat tidak terhubung ke beban apapun. Baterai menunjukkan karakteristik self-discharge yang menyebabkan nilai OCV-nya menurun secara bertahap dari waktu ke waktu. Ketika baterai memiliki cacat internal, self-discharge-nya meningkat. Sehingga pada jalur produksi, pengujian berfungsi untuk mendeteksi baterai yang OCV-nya telah menurun melebihi nilai yang ditentukan, sehingga dapat dikecualikan sebagai kondisi cacat. Jadi pada jalur produksi biasanya hal ini ditetapkan untuk menentukan apakah baterai lulus uji untuk dipakai atau disebarkan kepada konsumen. Produsen yang melakukan pengujian OCV di setiap proses setelah pengisian awal, kemudian pada proses aging, OCV harus diukur pada interval waktu yang konstan dengan akurasi yang tinggi untuk mengevaluasi perubahan kecil akibat self-discharge. Nah, biasanya membutuhkan waktu 100 hingga 400 jam untuk mendeteksi sel yang rusak. Jadi, interval waktunya sangat lama. Untuk voltmeter DC digunakan untuk mengukur OCV baterai, dan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan antara elektroda positif dan negatif. Bisa kita lihat rangkaian daripada tes OCV, yaitu pada bagian ini ada internal resistance, kemudian dilakukan pengukuran untuk open circuit voltage. Kita lihat untuk kondisi baterai yang bagus akan mengalami gradien yang tidak terlalu curam, namun bila kita melihat untuk baterai yang kurang bagus atau defektif, maka seiring bertambahnya waktu dari rentang 100 hingga 400 jam akan terjadi penurunan yang sangat curam. Oke, kita masuk ke penggunaan tes OCV. Bila kita lihat di sini ada sel baterai yang akan diukur menggunakan voltmeter. Jadi kita melakukan pengukuran pada kedua kutub dari baterai, sehingga pada baterai ini spesifikasi awalnya adalah 15 volt. Jadi kalau misalnya kita lihat pengukurannya 12,34 volt, artinya ada sekitar 70 hingga 80% dari kapasitas baterai. Nah, jika ini merepresentasikan hal tersebut, maka dapat dipastikan baterai mengalami kondisi yang kurang bagus. Atau pada hal ini, kondisi baterai mengalami degradasi yang lebih curam. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pengujian baterai heating test. Heating test atau hot box test biasanya digunakan untuk memeriksa stabilitas termal dari baterai lithium ion saat suhu naik. Setelah suhu naik, suhu uji pada kecepatan konstan, baterai dipertahankan pada suhu tersebut selama waktu yang cukup untuk memastikan suhu selanjutnya tidak terjadi kenaikan. Nah, suhu uji yang ditetapkan adalah 150 derajat Celcius berdasarkan standar UL 1642 atau 130 derajat Celcius berdasarkan pedoman dari Jepang. Nah, bisa kita lihat saat baterai yang rusak atau unsafe diperiksa, reaksi akan menimbulkan panas pada baterai seiring dengan kenaikan suhu ambien atau sekitar. Nah, suhu baterai kemudian akan melebihi suhu sekitar dan akhirnya baterai akan masuk dalam keadaan thermal runaway atau biasanya kita sebut pada case unsafe baterai 1. Jadi seperti pada gambar samping, kita lihat pada garis ini yang putus-putus dengan jarak kecil, itu adalah temperatur ambien atau temperatur lingkungan. Kemudian saat baterai dipanaskan pada temperatur yang naik, kemudian dengan waktu yang
bertambah. Kita lihat seiring dengan pertambahan waktu, temperatur naik, dan pada saat ini terjadi perbedaan atau diferensiasi antara kondisi baterai dengan kondisi temperatur yang melebihi dari batas normal. Dan setelah baterai melewati batas internal short circuit, baterai akan masuk ke daerah unsafe baterai pertama. Kemudian, kita akan saat baterai yang baik atau safe diperiksa, suhu baterai mungkin melebihi suhu lingkungan pada percobaan awal. Namun, panas yang dihasilkan akan berkurang berangsur-angsur kemudian, dan tidak akan ada thermal runaway. Nah, baterai dengan profil temperatur yang mirip dengan baterai aman dapat sewaktu-waktu mengalami thermal runaway, sehingga menghasilkan kondisi unsafe baterai 2. Jadi kita lihat, pada rentang kondisi ini, di bagian sparking melting hingga internal circuit adalah batas dari batas normal baterai. Artinya, pada kondisi ini, baterai dapat dikategorikan sebagai baterai yang layak digunakan. Jadi kita lihat case-nya, saat baterai dipanaskan dengan temperatur yang naik pada waktu yang bertambah, baterai akan mengalami peningkatan sementara. Kemudian akan turun kembali, dan saat ini dipertahankan terus-menerus, terdapat kemungkinan baterai akan terus berada pada rentang ini, atau pada safe baterai. Atau bisa jadi baterai mengalami thermal runaway, sehingga beralih ke kondisi yang selanjutnya, yaitu unsafe baterai 2. Seperti keadaan atau kondisi pada unsafe baterai 1. Jadi perlu diperhatikan pada kinerja ini adalah seberapa lama rentang baterai berada pada interval untuk pemakaian yang sesuai dengan operasional kerja. Kita lihat berikut adalah hasil dari heating test. Kemudian ini adalah beberapa percobaan untuk heating test sendiri. Jadi sebenarnya heating test pada saat ini bisa kita gunakan dengan contoh seperti ini, baterai yang dihubungkan dengan charging voltage. Kemudian akan ada power supply yang dihubungkan langsung, dan juga akan dilakukan pengukuran suhu. Kita lihat suhu baterai mulai meningkat, juga rating dari tegangan mulai meningkat. Sel baterai pada keadaan 100 derajat Celcius untuk 11 menit. Baterai terus dipanaskan, dan bisa dilihat terdapat uap yang berada di atas baterai. Pada kondisi ini sebenarnya kita bisa melihat pada 15 menit kemudian baterai mengalami kenaikan sehingga 123,5, sehingga baterai sudah hampir melewati temperatur ambien yang berada di lingkungan. Dan bila saat itu terpenuhi atau melebihi suhu ambien, maka baterai bisa meledak. Pada 16 menit kemudian termokapel dilepas. Kondisi seperti ini bisa saja sering terjadi bila kita melakukan pemanasan atau charging manual. Nah, bisa kita lihat saat kondisi atau temperatur baterai melebihi dari suhu lingkungan, maka baterai bisa dapat mengalami unsafe baterai atau dalam keadaan meledak. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian pengujian puncture, overcharge, serta short circuit ignition. Jadi untuk puncture sendiri, bisa kita lihat puncture itu menggunakan sebuah paku yang ditancapkan ke dalam baterai. Jadi ini adalah spesifikasi baterainya, lithium-ion baterai, voltage, chemistry, charging, dan discharging, serta charge cycle-nya. Untuk puncture dari baterai lithium, lihat paku ditancapkan ke dalam dari baterai, ditunggu hingga beberapa saat. Kemudian paku dipukul ke dalam sehingga terjadi pengembangan dari ekspansi dari volume baterai, sehingga sel akan mencapai 65 derajat Celcius pada temperatur permukaannya. Kemudian terjadi evaporasi. Bisa dilihat di bagian ini ada gas yang berada di atas baterai, tapi tidak terdapat percikan api.
Berikut adalah sinyal yang tepat. Kemudian adalah overcharging. Overcharging dilakukan dengan 40 ampere hingga voltage 8 volt per sel. Dan baterainya akan mengembang, kemudian dapat dihindari dengan mechanical holsters, serta sel dapat tidak terdepak. Kemudian dilakukan short circuit, pengujian short circuit dengan sampai 1600 ampere, baterai tetap mengembang dan juga dapat mengakibatkan tidak akan mengakibatkan letupan atau ledakan, cuma hanya ekspansi dari volume baterai. Kemudian dilakukan pengujian menggunakan heater. Jadi baterai akan dipanaskan dengan suhu tinggi menggunakan obor atau torch. Kemudian dilakukan pengukuran. Dan pada saat baterai terus dipanaskan hingga waktu tertentu, kita lihat baterai mulai mengalami kerusakan di bagian permukaan. Dan pada saat itu terjadi, inti baterai bisa saja melupas dan juga keluar dari baterai. Seperti kita lihat, baterai mulai mengeluarkan isinya. Jadi perlahan-lahan permukaannya sudah terkikis dan waktu sudah menunjukkan 2 jam lebih dari 40 menit. Sekian tes yang dilakukan untuk pengujian dari baterai lithium. Terima kasih atas perhatiannya. Terima